Garasi. Sosial. Oke, tepuk tangan. Keren. Alhamdulillah ya, kita kembali lagi di acara Garasi Diskusi, dan tentunya ini baru pertama kali lagi saya nge-host di acara ini, dan baru pertama kemudian ada bahasan yang lumayan berat menurut saya, namun ini lagi happening juga ya sekarang ini. Dan tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri nih, barangkali Siap. ada yang lupa dengan nama saya. Saya biasa dipanggil Gejot. Oh gitu. Iya, nama aslinya Deddy Sohandi. Oh, iya. Jauh dari Kejot. Iya. Oke, dan pada kali ini kita kedatangan seorang yang praktisi atau apa ya disebutnya itu di bidang hukum ya. Beliau itu adalah seorang advokat, dan kita sambut saja langsung Bapak Jandri Ginting. Oke, tepuk tangan dong. Pak, apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah Kang Ejot, alhamdulillah. Pak, bisa diperkenalkan secara singkat mungkin ke Siap. teman-teman agar lebih kenal lagi gitu. Siap. Boleh? Silahkan. Lebih apa? Tak kenal maka tak sayang. Iya, itu dia. Betul. Baik. Saya nama Jandri Ginting. Ya. Profesi saya sehari-hari sebagai advokat dan juga pengacara. Oke. Kalau dulu saya kantor di sini di Sumedang, sekarang saya kantor di di Jalan Supratman di Bandung. Oh, di Bandung. Betul. Oke. Gitu. Oke, Pak, sekarang ini kira-kira lagi sibuk apa nih sebagai advokat? Lagi ngurusin apa gitu? Oh gitu. Alhamdulillah ya Kang, kalau saya sebagai advokat, alhamdulillah hari ini kerjaan di kantor itu sangat banyak sekali gitu, baik dari perdata maupun pidana. Karena saya sebagai advokat itu dari dulu kantor itu fokusnya hanya dua, yaitu perdata dan pidana gitu. Nah kebetulan hari ini kantor itu sedang menangani kasus tipikor yang lumayan sangat banyak gitu di kantor itu hari ini. Termasuk juga ada beberapa perkara perdata yang kita tanganin, yang mungkin Akang udah dengar yang saat ini lagi viral gitu kan. Lagi viralnya ya, oke. Betul. Dan kebetulan juga memang saat ini saya ingin mempertanyakan berbagai hal mengenai hukum, mengenai khususnya tipikor ya. Siap. Tindak pidana korupsi, karena saat ini di Kabupaten Sumedang mungkin ada mulai beberapa kasus terungkap ya, lagi hangat-hangatnya tentang kasus-kasus mengenai korupsi. Korupsi, gitu. betul. Dan mungkin untuk mengawali pertanyaan ini, saya mau mempertanyakan tentang bagaimana melihat kondisi penegakan hukum sih Pak sebenarnya di daerah Sumedang khususnya. Sisi penegakan hukumnya gitu ya? Iya, Baik. saat ini. Dalam perspektif apa dulu nih penegakan hukumnya nih? Apakah tindak pidananya yang umum atau dengan maraknya korupsi hari ini di Sumedang ini? Mungkin secara umum, Secara tapi umum. karena dasarnya ya karena memang ada banyak kasus yang mencuat terkait korupsi di Sumedang. Betul ya. Kalau secara umum sih tindak pidana yang di Sumedang hari ini gitu kan ya. Kalau secara umum tidak terlalu signifikan yang begitu wah gitu ya. Seperti kemarin ada beberapa perkara baik pencurian, terus pembunuhan gitu kan. Terus ada lagi kasus viral itu tabung gas itu kan, bagaimana hari ini Polres Sumedang sangat cepat sekali penanganannya gitu kan. Nah, yang paling tidak penting adalah hari ini terkait korupsi yang ada di Sumedang. Seperti kita ketahui beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang bahwa Kejaksaan Negeri Sumedang itu saat ini lagi gencar-gencarnya gitu kan, lagi maraknya menangani kasus tindak pidana korupsi gitu kan. Nah, kemarin ada dari kasus PJU, terus sebelumnya lagi ada kasus Puskesmas di situ, ada lagi kasus
ada lagi apa namanya? Konsinyasi juga itu yang PN kemarin. Ya konsinyasi hari ini di PN Sumedang gitu kan. Terus ada lagi kasus korupsi apa mobil dinas diadein gitu kan. Nah, itu kan kemarin udah naik nih ke Sumedang gitu kan. Tambah lagi kemarin apa? Kejaksaan Negeri Sumedang bukan menggerebek ya, tapi apa namanya itu menggeledah gitu kan, menggeledah cash bank gitu kan. Ini kan hari ini Sumedang ini lagi sangat hangat kalau menurut saya gitu ya, sangat hangat gitu dengan banyaknya perkara-perkara korupsi yang hari ini diangkat oleh Kejaksaan Negeri Sumedang. Oke. Terkait penanganan kasus karena memang advokat ya, jadi kayaknya lebih banyak banget ini pengetahuannya. Dan menurut pengalaman ini ya berarti ya, menurut pengalaman sebagai advokat tentunya, apakah kasus korupsi di Sumedang itu saat ini memang meningkat ya atau memang menurun gitu? Kalau dari segi penanganan, segi penanganan kalau saya melihat hari ini korupsi di Sumedang itu meningkat, Pak. Oh, tahun ini ya? Tahun ini. Dan tahun sebelumnya juga udah mulai meningkat. Mulai meningkat. Hanya hari ini sudah meningkat lagi nih. Gitu. Ini kalau saya nggak salah, tahun kemarin itu naik korupsi di Sumedang itu hanya 4 apa 5. Oh gitu. Kalau nggak salah saya ya, gitu. Tahun ini baru bulan April, ini sudah ada berapa nih yang naik ini? Ada 3 yang naik, gitu kan? Nah, lagi saya dengar info kemarin itu Kejaksaan hari ini sudah menyidik itu ada beberapa lagi nih. Gitu kan? Hari ini sedang disidik oleh Kejaksaan gitu kan ya. Contoh diantaranya cash bank. Saat ini kan lagi disidik oleh Kejaksaan, tapi kan belum. Oh, yang kemarin geledah itu. Betul, belum naik kan statusnya kan gitu. Siapa tersangkanya, apakah ini dilanjut atau tidak kan kita belum tahu gitu. Itu sebenarnya dari berbagai macam kasus korupsi ya tentunya. Itu sebenarnya yang paling rawan terjadinya kasus korupsi itu di mana sih sebenarnya, Pak? Menurut Bapak, atau memang yang sekarang lagi banyak itu di mana sih gitu ya? Peluangnya? Kalau korupsi itu, itu tidak melihat kita di instansi mana. Kita juga menutup kemungkinan juga harus di lembaga apa gitu. Korupsi itu bisa datang, bisa muncul di mana saja. Kembali kepada sistem dan juga mindset orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, salah satu contoh aja Pak. Bagaimana hari ini sistem tata kelola pemerintahan daerah gitu kan yang benar dan baik agar para pejabat itu, para SKPD itu tidak melakukan korupsi kan gitu. Tetapi sistemnya sudah benar juga gitu kan, tetap bahwa korupsi itu pasti selalu ada kan gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana gitu kan supaya korupsi itu tidak terjadi? Maka itu kembali lagi kepada mindset kita, diri kita sendiri gitu Pak. Berani nggak kita melawan korupsi itu hari ini? Kalau dalam diri kita berani, ya kenapa kita tidak melaksanakan? Kan gitu Pak. Jangan sampai kita mengikuti atau terbawa arus oleh sistem itu gitu, Pak. Contoh misalkan kayak kemarin yang marak di kepala daerah ditangkap oleh KPK gitu kan. Ceritanya katanya para kepala dinas SKPD iuran mengumpulkan uang untuk distorkan ke bupati kepala daerah. Nah, tadi seperti saya bilang, kalau misalkan kita tidak mau masuk ke dalam sistem itu, ketika kepala daerah memerintahkan, kepala dinas, saya minta uang, tolong kamu kumpulkan. Kalau kita menentang, kan begitu Pak. Otomatis kita tidak terbawa arus dalam sistem itu, gitu. Mungkin tapi ada risikonya juga ya kalau misalkan mau itulah konsekuensi jabatan Pak. Konsekuensi jabatan. Tapi kalau menurut saya daripada kita terjerumus dan masuk ke dalam lingkaran itu, lebih baik menolak ya. Lebih baik menolak aja gitu Pak. Maka seperti moto KPK juga kan, katakan tidak terhadap korupsi kan begitu. Kita lebih spesifik lagi kayaknya untuk sekarang ini sebenarnya apa sih yang lagi atau yang lagi ditangani sama Bang Jantri hari ini di Sumedang terkait kasus Tipikor itu yang mana tuh Bang yang paling baik? Kalau hari ini yang untuk Sumedang yang saya tangani itu ada beberapa kasus Tipikor ya.
pertama itu adalah tipikor puskesmas di situ. Oke. Kemarin sudah putus, sudah ingkrah, dan putusannya alhamdulillah 1 tahun Ya. sudah, dan kemarin sudah dieksekusi oleh kejaksaan. Terus ada juga tipikor yang hari ini berjalan di kejaksaan yang insya Allah kita akan dampingi. Ditambah yang paling tidak penting hari ini, mungkin Akang juga udah tahu, masyarakat juga udah tahu. Yang mana gitu tuh? kan. Jadi deg-degan. Jadi deg-degan ya. Nah, hari ini yang sedang viral itu kan, Oke. apa namanya, dugaan gitu ya, Ya. dugaan praktek mafia hukum yang ada di Pengadilan Negeri Sumedang. Oke. Itu kan. Itu yang saat ini sedang kita tanganin, yang betul-betul hari ini sangat sangat viral gitu ya, karena memang kita menduga ini ada praktek-praktek mafia hukum yang dilakukan oleh gitu ya, diduga dilakukan oleh petinggi dan juga pejabat yang ada di Pengadilan Negeri Sumedang. Gitu. Wow, luar biasa sekali itu ya. Itu Tapi kan? untuk menyamakan persepsi mungkin ya, Siap. atau mungkin Siap. untuk biar ketemu niche-nya gitu. Saya juga agak bingung sebenarnya mafia hukum itu apa sih? Itu mafia hukum itu pergerakannya itu gimana sih sebenarnya gitu? Nah, mafia hukum itu itulah yang disebut dengan TSM, Kak. TSM itu adalah terstruktur, sistematis, masif. Oke. Nah, dia sudah bisa mengondisikan gitu kan hari, tanggal, jam untuk melakukan eksekusi mafia tadi itu. Bisa mengagendakannya ya? Iya, bisa mengagendakannya. Dan itu sudah terstruktur oleh mereka. Terstruktur sistematis tadi itu, Pak. Tidak ada yang tahu secara tiba-tiba. Dan itu kan kayak konseptor ya berarti. Iya. Dan Bisa itu dikatakan dilakukan konseptor. oleh penegak hukum. Penegak hukum itu sendiri. Oke. Gitu. Nah, contoh yang saat ini tadi saya bilang, Pak, di PN Sumedang hari ini, Pak. Ya. Ini saya mengakukan gugatan ini, Pak, 2021. Oke. Ya, di PN saya menang, di PT saya kalah, kasasi saya menang. Terus dalam amar putusan kasasi itu kami sudah menerima penetapan dan juga cek pembayaran atas konsinyasi tol Cisumdawu. Ya. Itu yang nilainya 329 miliar. Lalu lawan saya ini mengajukan PK. Nah, terus saya juga mengajukan PK2. PK2 hari ini tuh belum turun, masih di Mahkamah Agung. Tapi secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita, gitu Pak, uang itu dicairkan. Bayangin, Pak. Uang itu dicairkan? Iya. Kepada lawan tadi itu, lawan kami ini. Oh, Gitu. Bayangin, gitu ya. Pak. Itu kan yang lagi viral-viral Betul, kemarin itu, ya. betul. Apa nggak terstruktur, sistematis, masif mereka ini, Pak. Dan Senyap. itu juga ternyata dicairkannya itu kepada terpidana korupsi itu Betul, benar apa? betul. Nah, jadi ceritanya begini, Pak. 2021 ini saya menggugat yang namanya Haji Dadan Setiadi Megantara. Oke. Haji Dadan ini adalah direktur di PT Priwista. Oke, direktur ya. Direktur PT Priwista. Lalu kalah Haji Dadan ini. Banding, saya kalah, kasasi, dia kalah. Pada saat proses kasasi ini, Pak, kami sudah menerima tadi itu 9 penetapan dan 9 cek, ya. Kejaksaan Negeri Sumedang memblokir uang itu. Atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Haji Dadan Setiadi Megantara. Nah, proses berjalan gitu kan, hingga akhirnya Haji Dadan ini dinyatakan bersalah di Pengadilan Tipikor Bandung. Dengan putusannya itu penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda 139 miliar. Jadi dari 329 miliar itu, ya, itu dipotong 139. Maka sisa uang konsinyasi itu 190 miliar itu disimpan di rekening PN. Gitu. Nah, disimpan di rekening PN. Nah, secara de facto itu di rekening PN. Gitu. Tapi secara jujurnya, itu kan uang itu bukan di rekening PN. Tapi di mana? Adanya di cek yang sudah kami terima. Itu, dan penetapan yang sudah kami terima. Tapi karena proses PK tadi ini masih bergulir, gitu kan, tanpa sepengetahuan kami, nah, dicairkanlah uang ini oleh PN Sumedang. Ke siapa dicarikannya? Ke terpidana tadi, ke Haji Dadan Setiadi Megantara. Kok bisa ya? Nah, itu Pak.
Kalau bukan praktek mafia hukum tadi itu, mungkin itu nggak akan bisa cair Haji Dadan. Harusnya tidak bisa cair. Harusnya tidak bisa cair. Boleh dicairkan. Pertama, harus tunggu dulu PK itu. Ya. PN kemarin bilang bahwa PK itu tidak menghalangi eksekusi. Oke, kita sepakat. Kita setuju bahwa PK itu tidak menghalangi eksekusi. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan penetapan kami? Bagaimana dengan cek yang kami terima? Gitu kan? Harusnya dibatalkan dulu dong. Ya. Ditarik dulu dong ceknya. Batalkan dulu penetapannya. Lalu PN menerbitkanlah penetapan baru untuk dibayarkan uang itu kepada Haji Dadan. Itu seharusnya Nah, seperti itu. ini Ya? tidak ditempuh. Oke. Nah, inilah yang kami duga tadi itu, bahwa ada praktek mafia hukum di dalamnya ini. Gitu. Ada yang mengkondisikan. Kalau tidak ada yang mengkondisikan, ini tidak mungkin dicairkan, Pak. Inilah keterlibatan hari ini yang kami menduga, ya, ada keterlibatan ketua pengadilan, panitra, wakil ketua pengadilan, termasuk salah satu hakim dan panmut perdata yang ada di Pengadilan Negeri Sumedang. Oke. Itu loh. Makanya kok bisa uang itu dicairkan kepada terpidana, itu kan? Nah, sedangkan proses tadi ini belum selesai. Gitu. Kalau misalkan ya hukum acara itu dilaksanakan, dilakukan, ya, tunggu dulu PK-nya, penetapan kita dibatalkan, cek kita ditarik, saya fair. Kalau hukum acara itu dilakukan. Ini tidak dilakukan. Nah, inilah yang hari ini membuat kami geram, membuat kami marah, hingga akhirnya hari ini kami melakukan upaya-upaya hukum kemana-mana seperti itu. Iya, tapi sebelum ke upaya-upaya hukum yang sudah dilakukan, Pak, boleh kalau mau kopi dulu. Oh, siap, Saya juga siap, jadi Bang. Aduh. jadi tegang Jadi, gitu. jangan, ya. Bisa tepuk tangan dulu dong. Ini diskusi kali ini siapa Seru ini? banget ya. Ini produsernya siapa ini? Panas. Panas banget ya. Dan dari Siap. semua yang sudah dipaparkan tadi gitu, untuk hari ini tuh upaya-upaya hukumnya apa aja tuh kira-kira yang udah dilakukan untuk apa ya, melawan mungkin ya, untuk melawan mungkin para mafia-mafia hukum ini. Ya, baik Kang. Hari ini langkah hukum yang kami ambil, Ya. itu pertama kami sudah melaporkan ketua pengadilan, panitra, dan juga panmut perdata serta reng-rengan yang lainnya. Ini sudah kami laporkan ke KPK. Oke. Sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah membuat laporan ke Bawas Mahkamah Agung untuk memeriksa ketua pengadilan serta jajarannya tadi. Kami juga sudah melaporkan ke Komisi Yudisial, ya, untuk memeriksa dan mengawasi tadi itu. Lalu kami juga sudah melaporkan Haji Dadan Setiadi Megantara ini ke Mabes Polri. Laporan kami ini apa? Itu adalah atas dugaan pemalsuan dokumen. Dokumen apa yang dipalsukan? Itu Haji Dadan itu ada 7 letter C dan juga 2 HGB. Artinya apa tuh? Nah, PT Priwista tadi yang saya bilang itu, Ya. itu ada 2 HGB-nya, Kang. Oke. Atas nama PT Priwista. Dan 7 letter C. Ya. Nah, jadi terhadap tanah yang terkena dampak jalan tol Cisemendawi ini, Ya. itu ada 2 HGB dan 7 letter C milik Haji Dadan. Ya. Nah, tapi karena 7 letter C dan 2 HGB ini adalah kami duga hasil manipulasi, disitulah kami gugat perdatanya karena klien kami punya alasan. Itu. Nah, berdasarkan putusan tipikor, itu yang bersalah itu bukan hanya Haji Dadan. Haji Dadan, Kepala Desa, Pak Uyun, Kepala Desa Cileles itu. Ya. Ah, terus, bukan Cileles, itu apa? Cileles ke atas lagi tuh. Ya. Ada BPN, ada juga appraisal. Ini 4. Yang dilaporkan. Ya, dia 4 ini masuk. 4 ini saat ini jadi terpidana. Itu. Dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor PN Bandung, Ya. itu diduga 7 letter C-nya ini dan 2 HGB ini penerbitannya itu diduga hasil manipulasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, BPN, dan termasuk juga dalamnya ada camat waktu itu. Nah, karena
atas dugaan itulah ya, atas pertimbangan majelis hakim dalam amar putusannya, nah itulah kita laporkan di Mabes Polri atas dugaan pemalsuan data otentik itu kan. Dan satu hal yang paling penting adalah bukti yang hari ini kita miliki itu hasil lidik Intel Polda Jawa Barat, resume hasil lidik itu Pak, itu ditulis, saya ada buktinya Pak, ditulis bahwa Haji Dadan Setiadi Megantara itu adalah mafia tanah. Bayangin Pak, timbul hari ini pertanyaan kita, tipikornya sudah bersalah, hasil lidik Polda Jawa Barat dia ini adalah mafia tanah, kenapa PN Sumedang masih membayarkan sisa uang konsinyasi itu kepada terpidana? Gitu loh. Lalu PN bilang ini beda konsep, ini adalah perdata. Oke, perdata. Kita mengakui bahwa itu betul perdata. Tapi hukum acaranya benar atau tidak? Itu. Nah, makanya tadi hari ini, Pak, tadi pagi saya udah kirim surat ke ke Kejati dan juga Pengadilan Tinggi. Ya. Itu saya sampaikan dalam surat itu permohonan debat terbuka terhadap Ketua Pengadilan, Panitra dan juga Panul Perdata yang disaksikan oleh Bawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan juga Jamwas dari Kejaksaan Agung. Oh, kita bedah data. Jadi ada upaya sampai ke sini. Oh, ya? jelas Pak. Debat terbuka ya. Debat terbuka. Kita ngadu bukti, ngadu Data, data, gitu kan, dan juga ngadu hukum acara. Apakah saya yang bodoh? Ya, Tidak tahu, atau memang maaf kata, atau memang pengadilan yang tidak tahu. Wah, Itu. mengerikan sekali ini kasusnya. Boleh tepuk tangan dulu dong biar agak semangat dikit. Oke. Dan saya jadi bingung ini mau melanjutkannya kemana ya. Tapi sejauh ini ada hambatan-hambatan atau mungkin ada intervensi atau ada tantangannya apa sih sebenarnya sebagai Jandri Gintingnya nih, sebagai advokatnya ini? Saya mau nanya. Kalau tantangan sih udah pasti banyak Kang. Ya. Ya, setiap pekerjaan apapun yang kita ambil, resikonya, konsekuensinya pasti ada. Oke. Gitu kan. Tapi saya perlu yakin kepada Allah, apapun yang saya lakukan demi kebaikan klien saya tidak akan lupa. Gitu. Apalagi ini klien saya ini di dalam PAW itu, Bang ya, itu 63 orang. Bayangkan, dalam penetapan ahli waris itu ada 63 orang. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kali 3 aja Kak. Oke. Ada bapak, mama, anak, kali 3 aja. 63 dikali 3, kurang lebih 200 orang ahli waris haknya yang hari ini saya perjuangkan. Bayangkan. Nah, tantangannya otomatis banyak Kang. Yang saya berbenturan dengan kita hari ini itu tidak hanya petinggi-petinggi kan. Eksternal juga ada. Udah jelas petinggi dari, maaf nih ya, coklat 1 ada ke saya. Ada lagi petinggi coklat 2, saya nggak mau menyebutkan ya. Oke. Nah, ada lagi intervensi ke saya. Saya malah nggak ngerti coklat itu apa. Ya mungkin nggak usah saya perjelas gitu ya. Ya. Itu. Oke. Ada lagi petinggi Mahkamah Agung, Dirjen Badilum, ada. Wow. Iya. Sampai Mengerikan. bilang begini Pak, siapa itu Jandri? Gitu loh. Udah abaikan aja. Saya bilang oke, silahkan abaikan. Tapi kebenaran itu pasti akan muncul. Ya. Gitu. Ada prinsipnya sebuah itu. keyakinan itu. Ya, mungkin, ya. betul. Iya. Terus sebagai advokat nih ya, Siap. gimana caranya untuk ya ini kan udah kita ngebahas nih kayaknya dari tadi ini sistem hukum saya juga jadi bingung ya. Ini hukum itu gimana dong kalau gini kan ceritanya ya. Betul. Gimana dong caranya Bang Jandri ini menjaga integritas gitu, menjaga kalau saya udah pusing duluan mungkin ya, atau kena mental duluan gitu ya. Iya, Betul. gitu. Jujur aja ya, sekarang juga deg-degan. Nah ini mungkin Bang Jandri gimana nih cara Siap. menjaga integritasnya? Untuk jadi begini kan, saya sering tekankan kepada teman-teman ya,
apalagi teman-teman yang baru bersumpah menjadi advokat gitu kan, baru beracara menjadi advokat gitu ya. Saya sering bilang kepada teman-teman itu ada 4 kriteria yang harus kamu pegang tatkala kamu menjadi advokat. Apa itu? Pertama, pahami materi. Oke. Itu wajib hukumnya. Nah, kedua, komitmen, Pak. Komit ya. Komit ya. Nah, ketiga, jaga kepercayaan klien. Menjaga kepercayaan Betul. klien. Karena kita advokat ini ibaratkan dokter umum, Pak. Ya. Ada juga dokter spesialis. Spesialisnya apa? Spesialis pidana, perdata, perceraian, PHI, Oke. gitu kan? Kan banyak ini, Pak. Perbankan, segala macam, banyak. Nah, beda halnya kita dengan dokter umum. Ya. Gitu. Masyarakat taunya itu kita lawyer itu segala problem permasalahan dia, kita taunya itu kita bisa. Contoh, Pak, sama halnya dengan polisi. Ya. Ketika terjadi sesuatu di masyarakat, Ya. ada polisi datang, taunya polisi, Pak. Padahal polisi itu kan ada serse, ada intel, Iya, betul. ada lantas, ada sabara. Bayangin, Pak. Oke. Nggak semua polisi, maaf kata nih ya, Ya. nggak semua polisi tahu, Pak. Tahu hukum acara, tahu pidana, tahu perdata, tahu hukum bisnis, tahu hukum perbankan, nggak semua tahu, Pak. Itu. Tapi masyarakat itu taunya itu kita, Pak, saya punya masalah ini, gimana solusinya? Kan begitu, Pak. Nah, makanya pahami materi dan kepercayaan klien itu penting, Pak. Nah, yang terakhir, yang paling penting yaitu adalah bangun link seluas-luasnya, Pak. Membangun link ya. Link, korelasi seluas-luasnya, Pak. Kemana korelasinya itu? Tidak menutup kemungkinan kita ini sebagai lawyer, sebagai advokat mendapatkan pekerjaan. Contoh hari ini, Pak, saya dapat pekerjaan itu di Pekanbaru. Dapat pekerjaan tipikor saya di Bengkulu. Dapat lagi pekerjaan di Jambi. Dapat lagi pekerjaan di Samarinda. Jauh-jauh ya. Jakarta. Jakarta hari ini ada 2. Oke. Nah, itu. Jadi ketika link itu kita bangun, Pak, maka itu. Dan kepercayaan klien tadi itu, Pak. Nanti Pak ngomong-ngomong, Pak. Contoh misalkan saya punya masalah nih, tanya ngobrol sama Akang. Akang belum siang. Udah, mending pakai pengacaranya si Anu. Kemarin juga urusan saya selesai. Nah, kan gitu, Pak. Oke. Nah, jadi itu akan berkembang sendirinya di masyarakat. Gitu. Ya, dari mulut ke Kan? mulut. Dari ya. mulut ke mulut. Nah, ini 4 tadi ini kan. Ini nggak bisa dipisahkan. Ketika kita udah pegang ini, maka profesionalitas, terus kualitas, gitu kan, itu akan terbangun dengan sendirinya. Gitu. Nah, satu paling penting. Iya. Saya ingat kata-kata Pak Hotman Paris dan Pak Hatta Ali, mantan ketua Mahkamah Agung. Ya. Apa pesannya itu? Jangan percaya kepada advokat maupun lawyer yang gelarnya berentet. Gitu. Kenapa tuh? Karena banyak gelar belum tentu paham tentang teori dan pengalaman. Oke. Gitu, Pak. Banyaknya gelar itu akan kalah dengan teori dan pengalaman. Mungkin Jam terbang. beliau pengalamannya itu di Nah, akademis ya. iya, Pak. Karena mengejar gelar yang banyak tadi. diperlukanlah jam terbang tadi itu, Pak. Oke. Itu yang paling penting. Percuma kita banyak gelar, banyak teori, ya, tapi pengalaman kita zero. Wah, Intinya pengalaman di lapangan ya. ya, betul, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bang Jandri. Dan Waduh. satu, Pak, yang paling penting lagi, satu Ya. apa coba? Itu dengan situasi hari ini, Pak, ya, yang paling penting apa coba? Politik hukum, Pak. Politik hukum. Kita hari ini tidak bisa berbicara teori tanpa kita praktek dengan politik hukumnya, Pak. Oke. Gitu. Bagaimana arus itu kita bisa mengikuti, kapan kita melawan, kapan kita beraksi, gitu, Pak. Kapan kita mengambil tindakan, nah itu, Pak. Politik Dan hukum. belum tentu setiap lawyer, setiap pengacara tahu prakteknya politik hukumnya, gitu, Pak. Oke. Jadi ada momen-momen. Oh, ya. iya, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong buat Bang Jandri. Pak, sebagai warga Sumedang ya jujur, Siap. saya itu sebenarnya tidak terlalu dalam memahami seperti Bang Jandri tentunya ya. Cuma ketika mendengar kasus korupsi, Ya. saya itu suka greget sendiri gitu. Soalnya ya
korupsi itu kan bener-bener apa ya, merugikan banyak orang lah ya. Betul. Merugikan banyak banget orang deh pokoknya. Betul, Dan betul. tindakan korupsi itu adalah tindakan yang kayaknya nih serakah banget gitu, orang sampai korupsi gitu kan ya. Betul. Nah, ini saya mau tahu nih, Siap. langkah apa sih yang paling efektif sebenarnya untuk memberantas korupsi di Sumedang deh? Khususnya Sumedang aja. Iya, gitu ya. khusus Sumedang Betul, deh. betul. Gimana sih biar Sumedang tuh bebas dari korupsi gitu? Betul. Nah, Kira-kira. kalau menurut saya, Pak, Ya. ya, sistem tadi itu yang harus dirombak. Saya sepakat hari ini saya tidak setuju dengan orang-orang yang melakukan korupsi. Tidak setuju, Pak. Ya. Dan saya mungkin orang yang paling benci terhadap orang yang korupsi. Oke. Tapi, nah, kita tidak juga bisa menjustis seorang itu, kamu kurang ajar. Ya, Itu kan udah gaji kamu gede, posisi kamu enak, masih tetap aja kamu korupsi, kan begitu? Iya. Nah, balik lagi Pak, seperti tadi saya bilang, ke diri pribadi dia. Pasti dalam mindsetnya itu Pak, manusia ya, dalam tanda kata kutip, wajar melihat X, melihat jabatan, itu kan. Iya. Nah, pasti akan dilakukan. Tambah lagi yang paling penting itu adalah tekanan Pak. Ya. Tekanan. Karena sistem tadi itu Pak, ini sudah lama terjadi. Jadi karena Itu. sistem. Malah dulu ada kepala dinas pernah ngobrol dengan diskusi dengan saya. Ya. Kepala dinas seperti saya bilang begini. Oke, katanya sistem itu dijalankan. Gak apa-apa. Saya siap jalankan. Tapi tolong dong tunggakan-tunggakan ke belakang ini tolong selesaikan. Jangan juga dibebankan kepada kepala dinas. Nah, itu, Pak. Jadi korupsi itu ada warisannya juga ya? Iya. kayaknya? Oh. Kalau saya katakan, iya, Pak. Kalau boleh saya katakan, hari ini kepala dinas di Sumedang ini menjerit, Pak. Gitu. Cuman nggak berani aja berbicara, gitu kan? Mungkin ya, Allah alam, takut dengan siapa kayak atau apa, nggak tahu. Jadi kira-kira apa nih poinnya dari yang paling efektif kira-kira? Nah, poin yang bagaimana paling tuh? efektif seperti saya tadi bilang, Pak. Ya. Ketika ada tekanan dalam sistem tadi itu, Kita harus berani memutuskan. berani berarti. menolak. Oke. Saya tidak mau. Kalau misalkan Bapak memaksa saya, silahkan Pak. Ganti aja saya sebagai kepala dinas, ganti aja saya sebagai kadis, sebagai sekdis, kabid atau apa. Silahkan. Gitu, Pak. Terus sekarang misalkan para pengusaha ya mendapatkan pekerjaan proyek, berhentilah untuk meminta atau memberikan kontribusi terhadap orang-orang dinasnya. Gitu. Nah sekarang pengusaha nggak seperti itu, nggak dapat pekerjaan. Jadi kita terbuka aja. Dan ada lagi pengusaha kerjaannya bagus, mendapatkan piala, mendapatkan piagam, mendapatkan penghargaan dari mana-mana, tetap aja korupsi. Gitu, Pak. Dan korupsi itu tidak selalu menikmati. Di sini disebutkan penyalahgunaan wewenang, jabatan, menguntungkan diri sendiri, korporasi maupun orang lain. Ya. Dia tidak menikmati, tapi karena kekuasaan jabatannya tadi itu bisa dikatakan kena juga korupsi. Jadi terpidana korupsi itu belum tentu dia Belum menikmati tentu hasil menerima, korupsinya juga ya? belum tentu. Pak. Oke. Gitu. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan Ya, hingga mengakibatkan kerugian negara. Nah, kan gitu. Nah, ketika udah muncul kerugian negara, baru muncul nominal kan. Berapa nih kerugian negaranya, kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, Pak, mindset diri kita sendiri harus dirubah dulu, gitu kan. Katakan tidak untuk korupsi pada hari ini. Adapun misalkan tekanan dalam sistem tadi itu, kenapa tidak? Udah, saya mohon maaf Pak, nggak mau, saya tolak. Selesai permasalahan. Oke, dan mungkin nih yang terakhir Siap. nih ya. Kalau tadi tentang masalah korupsinya juga. Nah, kalau sekarang ini lebih ke ini kan hukumnya juga agak jelimet gini ya Ya. di kita tuh. Nah, ini kira-kira ada himbauan atau bagaimana gitu untuk menyarankan agar masyarakat umum khususnya ya seperti saya ini Ya. gitu kan, saya awam banget gitu. Betul. Jadi harus bagaimana menyikapi atau mungkin apa yang harus dijaga
dari masyarakat yang tidak mau terlibat khususnya gitu seperti itu, agar praktek mal hukum ini juga tidak berangsur terus menerus gitu. Ya. Jadi kira-kira ada pesan atau apa gitu mungkin yang terakhir kepada pemirsa Garasi Diskusi kali ini. Diskusi, ya. Baik. Yang boleh betul. silahkan Pak. Siap. Jadi kalau tips dari saya apa namanya ya, menghilangkan korupsi itu secara sekaligus itu memang repot. Ya. Karena sistem tadi itu sudah berlarut-larut, sudah begitu lama, sudah panjang, itu kan, itu sekaligus memang untuk berhenti memang sulit, sangat sulit sekali. Nah, paling tidak hari ini adalah kita meminimalisir kejadian-kejadian yang akan menjerat kita, maupun menjerat teman yang sekantor yang ada di kita, ataupun menjerat orang lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau berhubungan dengan kita, kan gitu. Nah, ini hari ini adalah yang paling penting lagi pada masyarakat, ketika ada orang yang meminta tolong gitu kan, untuk untuk melakukan sogokan atau apapun itu bentuknya gitu kan ya, tolak, jangan mau. Nah, ketika misalkan sebaliknya ada yang menawarkan gitu kan, udah nanti saya bantu, perkaranya akan selesai begini-begini, jangan percaya gitu. Dan kepada masyarakat gitu kan ya. Nah, jangan ketika terjadi sesuatu permasalahan jangan panik gitu kan, bertanyalah kepada orang sekeliling kita, orang terdekat kita yang tahu tentang hukum gitu kan, terhadap problem permasalahan yang kita hadapi. Oke, gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat. Oke. Ini banyak banget materinya dan saya rasa cukup ya untuk diskusi Siap. kali ini, dan kita selesaikan saja diskusi kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Jantri. Siap. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Siap. Atau mungkin nanti ada updatean terkait kasus yang sekarang ini sedang berjalan, mungkin kita bisa bongkar lagi di sini, kita diskusikan lagi di sini, wajib. agar teman-teman semuanya juga bisa terus memantau. Wajib. Ya kan? Nah, ini mungkin sebelum tutup ya, boleh dari saya, silakan. Kang, bahwa pertama saya mengapresiasi sekali kepada teman-teman media ya, yang hari ini sudah banyak sekali mengawal pergerakan kita ini, terutama di PN Sumedang hari ini terkait konsinyasi ini, gitu kan? Ini kan hari ini sudah membuming nih di media sosial, IG, Facebook, TikTok, terus di media-media nasional hari ini sudah tayang, gitu kan? Terus kemarin teman-teman mahasiswa sudah orasi di KPK, gitu kan? Ini saya sangat mengapresiasi sekali. Ayo sama-sama kita kawal uang konsinyasi ini, gitu kan? Jangan sampai hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat, ya, hak warga negara, hak ahli waris terjolimi oleh orang-orang orang-orang mafia hukum tadi ini, gitu kan? Nah, dan yang terakhir ini sebentar lagi, Kang, ini akan ada sesuatu yang terjadi di Sumedang. Waduh, apa tuh? Kita akan lihat. Makanya nanti oleh teman-teman silahkan terus kawal ya. Nanti juga saya pasti informasikan, gitu kan. Apakah itu orasi atau apapun bentuknya, pasti nanti saya sampaikan. Oke, gitu. Terima kasih. Mungkin yang paling terakhir saya minta closing statement nih. Siap. Terakhir ada yang mau disampaikan mungkin pesan kepada masyarakat Kabupaten Sumedang, mungkin khususnya yang tertarik juga dengan atau turut memantau agar tidak terjadi kekeosan atau silang pendapat dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir. Baik. Terakhir closing statement dari saya bahwa
pertama tadi saya mengapresiasi kepada teman-teman media hari ini sudah mengawal Ya. kasus uang konsinyasi ini di Pengadilan Sumedang. Lalu yang kedua adalah mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga para teman-teman, sahabat-sahabat saya di Jakarta, di Bandung, dimanapun berada sudah mengawal perkara ini, gitu kan. Terus juga mengapresiasi kepada masyarakat yang sudah turut membantu Ya. pengawalan sisa uang konsinyasi yang ada di Pengadilan Negeri Sumedang ini. Gitu. Ayo sama-sama kita tegakkan keadilan, kita mendapatkan hak para masyarakat yang sudah terjolimi, yang sudah diduga dilakukan oleh petinggi-petinggi Pengadilan Negeri Sumedang. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bang Jantri. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat Abang Jantri. Ini sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong buat Bang Jantri. Luar biasa ya. Saya ini dari awal sampai sekarang ini udah deg-degan, udah macem-macem, ini naik turun juga pembahasannya, ngeri banget. Dan mungkin adrenalin ya buat Bang Jantri sendiri. Betul, kangen tersendiri kayak gitu. Iya. Dan tapi bukan tidak ingin terlalu berlama-lama untuk berdiskusi karena memang waktunya sudah saatnya kita akhiri. Siap. Dan terima kasih buat teman-teman Garasi Diskusi yang senantiasa menyaksikan tayangan-tayangan di YouTube Garasi Diskusi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan kembali lagi dengan tayangan-tayangan dan pembahasan diskusi-diskusi yang lebih menarik, lebih deg-degan lagi dari sekarang. Baik, itu saja mungkin, dan saya Deddy Suhandi pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pan sebelum lagi